Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aswaja, para nahdiyin, juga dari teman-teman Salafi Wahabi. Sudah entah berapa kali YouTuber-YouTuber Aswaja membongkar kedustaan orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi membongkar kesalahan baik semua kesalahannya, baca kitab, kesalahan atau berbohongnya, semuanya banyak dibongkar oleh YouTuber-YouTuber Aswaja. Ya, tapi sebagaimana kita ketahui, tak ada satupun dari ustadz-ustadz mereka yang mau mengklarifikasi kesalahan dan kebohongan mereka. Nah, entahlah, ini Gustani mengatakan setan suka dusta, sama dengan Wahabi. Mari kita dengarkan apa penjelasan dari Gustani Uyi ini. Saya tidak tahu apakah niat mereka berdua, para ustadz Wahabi ini, membohongi umat atau tidak. Kami juga kurang paham. Yang jelas ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan oleh orang-orang yang bisa membaca kitab dari para ulama. Kami akan tunjukkan dan kami akan buktikan kepada para penonton semuanya. Dalam kitab ini karya daripada Asy-Syaikh atau Sultanul Ulama. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa saudara kami. Insya Allah beliau ini seperjuangan, pemilik akun YouTube CCTV Aswaja. Beliau dalam salah satu postingannya, beliau mengupload salah satu video dengan judul Manipulasi Fatwa Imam Izzuddin bin Abdissalam, Ustadz Zulkarnain dan Haris Abu Naufal. Setelah kami lihat dan kami tonton itu video dengan seksama, ternyata isinya sangat mengejutkan sekali, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu ceramah yang telah disampaikan oleh Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Berjabat tangan selepas sholat subuh dan sholat asar. Apa jawaban Alis bin Abdissalam? Kata beliau, al-musafahatu uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman atau bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bid'ah. Dalam video tersebut jelas sekali Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Wahabi, dia menyatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan ataupun menganggap bid'ah bersalaman setelah selesai sholat subuh maupun salaman setelah selesai sholat asar. Itu kata Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kita tahu apabila Wahabi mengatakan bid'ah, maksud mereka adalah sesat, maksud mereka bid'ah yang haram. Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Ustadz Wahabi yang bernama Haris Abu Naufal Al-Wahabi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah hingga tidak membohongi umat lagi. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Lihat jawabannya Iz bin Abdussalam. Bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Saya tidak tahu apakah niat mereka berdua, para ustadz Wahabi ini, membohongi umat atau tidak. Kami juga kurang paham. Yang jelas ketika mereka berdua mengatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bid'ah, menganggap sesat bersalaman setelah selesai sholat asar maupun salaman setelah selesai sholat subuh itu bid'ah, maka ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan oleh orang-orang yang bisa membaca kitab dari para ulama. Kami akan tunjukkan dan kami akan buktikan kepada para penonton semuanya. Dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ini karya daripada Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Silakan cek, ini ada 2 juz 1 dan juz kedua, ngumpul di sini, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Punya kami halaman 133 sampai 134. Faslun fil bid'ah. Fasal tentang masalah bidah. Bidah itu jamak daripada bid'ah. Bidah artinya beberapa bid'ah. Bid'ah adalah, saya langsung terjemah ya biar tidak molor waktu. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun hukum sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi ini masih terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada namanya bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib.
ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mandubah atau sunnah, ada bid'ah yang makruhah, dan ada bid'ah yang mubahah. Cara untuk mengetahui apakah perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu hukumnya haram, halal, boleh, makruh atau haram, caranya adalah kita harus mengenal kaidah-kaidah syariat. Apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah ijab atau kaidah-kaidah pengwajiban, maka fahiya wajibah, maka perkara itu menjadi wajib. Namun apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah tahrim, maka hukumnya haram. Apabila masuk dalam kaidah mandubah, maka hukumnya mandubah. Apabila masuk dalam kaidah mubah, maka ia hukumnya mubah. Dan apabila masuk kepada sesuatu ataupun kaidah yang wajib, maka hukumnya wajib. Di sini saya loncat biar tidak terlalu bertele-tele. Sekarang contohnya bid'ah yang haram adalah walil bid'il muharramati amsilatun, walil bid'ai lan iku tetep kadui piro-piro bid'ah al muharramati kang haram, amsilatun utawi piro-piro contoh bid'ah yang haram itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetap setengah saking amsilah mazhabul qadariyati, mazhabnya qadariyah. Wa minha mazhabul jabariyah, keyakinan atau mazhabnya jabariyah. Wa minha mazhabul murji'ah, begitu juga mazhab murji'ah atau aliran murji'ah. Wa minha mazhabul mujassimati. Di antara contoh bid'ah yang haram adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah. Saya tidak tahu teman-teman, apa ada ya orang yang menjisimkan Tuhan? Contoh, Allah punya tangan, saya nggak tahu, apakah ada ya? Dengar-dengar sih, dengar-dengar katanya ada sih orang yang ngomong seperti itu, ada katanya Allah itu punya tangan. Pemahaman yang seperti itu ternyata pemahaman kaum mujassim, orang yang menjisimkan Tuhan. Dan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itulah contoh daripada bid'ah yang haram, keyakinan mujassimah. Waraddu ala haula'i minal bid'il wajibati. Sementara menepis pemahaman-pemahaman mereka semua, baik pemahamannya qadariyah, pemahamannya jabariyah, pemahaman mazhab murji'ah, pemahaman mujassimah, merupakan bid'ah yang wajib. Artinya kita wajib menolak pemahaman mereka. Saya loncat pada halaman 134 untuk contoh-contoh bid'ah yang boleh bagaimana. Di sini Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan walil bid'ai lan iku tetep kadui piro-piro bid'ah al mubahati yang boleh, amsilatun utawi piro-piro contoh untuk bid'ah yang boleh itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetep setengah saking amsilah al musafahatu aqibas subhi wal asri. Di antara contohnya bid'ah yang boleh yaitu bersalaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan salaman setelah selesai sholat asar, salaman setelah selesai sholat subuh termasuk bid'ah yang boleh, bukan bid'ah yang haram. Dan kalau Wahabi ngomong bid'ah, maksud mereka haram, maksud mereka sesat. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam tidaklah begitu. Yang dimaksud beliau ternyata bid'ah yang boleh. Makanya jangan tertipu dengan Wahabi dan jangan pernah berhenti mengomentari Wahabi yang suka berdusta atas nama para ulama. Dan Zulkarnain bin Muhammad Sunusi ini juga yang mengatakan Imam Al-Bukhari tidak pernah mentakwil ayat suci Al-Quran. Padahal dalam kitab Sahih Al-Bukhari sangat jelas Imam Al-Bukhari itu mentakwil ayat suci Al-Quran. Itu di Sahih Al-Bukhari. Nah, ini lagi-lagi kan bohong. Oleh sebab itulah waspadalah, jangan pernah tertipu dengan kaum-kaum sebelah yang mana
wawasan agamanya hanya bid'ah, sebab mereka Wahabi, wajar hasil belajar instan. Oleh sebab itulah mereka menjadi salafi, salah fikir. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah keterangan yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan sebarkan sebanyak mungkin video ini, karena ini benteng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda kaum munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, apabila dia menerangkan sesuatu kepada kaumnya, apabila dia itu menyampaikan sebuah fatwa, dia berdusta, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda kaum munafik, dan hati-hati terhadap kaum munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.